Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita belajar di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar murid-muridku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajar dan menuntut ilmu di sekolah ini. Selanjutnya Bapak akan mengabsensi bagi murid-murid di kelas 7 ini. Bisa dilihat kiri kanannya jika ada yang tidak masuk. Ya, sepertinya di pagi hari ini semua murid-murid masuk semua ya. Terima kasih karena sudah hadir untuk belajar di setiap harinya. Pada minggu lalu Bapak telah menjelaskan apa itu tajwid. Ada yang masih ingat tentang pelajaran di minggu lalu tentang tajwid yang telah Bapak ajarkan? Silakan yang ingin menjawab. Ya, silakan dari belakang, Mas Hidayat. Yang minggu lalu Bapak telah menjelaskan apa itu perbedaan nun, sukun, dan tanwin. Perbedaan nun, sukun, dan tanwin yaitu sama dalam pengucapan akan tetapi berbeda di dalam penulisan. Contohnya ketika saya membaca man amana, nah di situ tulisannya mim dan nun. Sedangkan jika saya melafalkan man di situ hanya ada mim dan fathah tain. Nah, itulah perbedaannya. Ya, terima kasih dari Mas Hidayat. Perbedaan nun, sukun, dan tanwin. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan kalian visualisasi tilawah Al-Quran. Berikut adalah lantunan ayatnya dari surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Nah, setelah Bapak memperlihatkan kalian visualisasi tilawatil Al-Quran, saya ingin bertanya, mengapa ada kata atau ayat yang dibaca jelas dan dibaca samar dan agak samar, dan ada juga yang berubah bunyinya. Nah,
Untuk menjawab semua pertanyaan itu, Bapak akan menerangkan kalian semua tentang tajwidnya. Ya. Tajwid yang kita pelajari di pagi hari ini yaitu tentang hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Nun, sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, dan ada idgham bila guna dan idgham ma'al guna. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu bacaan idhar. Idhar yaitu dibaca jelas. Contohnya minhu, nah itu dibaca jelas. Ada idgham dibagi menjadi 2, idgham bila guna dan idgham bila guna. Ada juga yang ikhfa, dibacanya samar min syarri. Ada juga iqlab, yaitu bacanya nun sukun atau tanwin jika bertemu huruf ba menjadi huruf mim ba'di, ya. Jadi hurufnya berubah menjadi huruf M. Contoh yang lain, jami'am basir. Selanjutnya idgham bila guna dan nah itu. Setelah Bapak jelaskan, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Apakah ada yang kurang jelas? Jelas semuanya? Baik, jika sudah jelas materi yang telah saya jelaskan, Bapak akan melakukan tugas kelompok. Saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok menilai hukum bacaan nun, sukun, atau tanwin di dalam ayat Al-Quran, apapun itu ayatnya. Kelompok pertama, saya menugaskan kalian untuk mencari hukum bacaan iqlab dan idgham. Sedangkan kelompok yang kedua, Bapak meminta kalian untuk mencari hukum bacaan idhar dan ikhfa hakiki, ya, beserta hurufnya dan contoh-contohnya. Baik. Oke, saya beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Baik, bisa dikumpulkan tugas-tugas yang telah Bapak minta. Silahkan bawa tugas-tugas kalian di atas meja Bapak. Mohon dikumpulkan tugas-tugasnya. Nah, baik, Bapak akan mulai menilai dari
Kelompok 1. Kelompok 1 mencari hukum bacaan iklab dan idgham, ya. Bacaan iklab yaitu di dalam ayat Al-Qur'an seperti anbi'uni alimun bim. Ya, sudah bagus, ini sudah sesuai, sudah jelas ya. Iklab yaitu ketika ada huruf nun sukun atau tanwin ya bertemu mim ya, atau bertemu ba. Nah, itu dibaca samar ya, sudah benar ini yang kelompok 1. Selanjutnya contoh yang idgham bila gunah dan idgham mal gunah. Di sini kalian menulis ada huruf ro dan lam di ayat Al-Qur'an. Jika ada nun sukun atau tan bertemu ro, nah maka samar. Contohnya mir rabbikum. Ini contoh yang lain khairul lakum. Itu samar. Ya, untuk kelompok yang 1 ini sudah benar, sudah bagus. Kalian sudah membuat tugas sesuai arahan Bapak. Tinggalkan lagi prestasi kalian. Selanjutnya kelompok yang kedua, hukum bacaan idhar dan ifa hakiki ya. Hukum bacaan idhar ada 5 hurufnya, ya, ha, kha, ain, dal, ha. Contoh ayatnya, jika ada salah satu huruf bertemu dengan itu maka akan dibaca samar. Contoh ayat Al-Qur'annya man amana, dibaca samar karena ada nun sukun atau tangan bertemu hamzah. Contoh yang lain adzabun azimun, nah, itu yang samar, itu yang jelas. Selanjutnya contoh ifa hakiki ya. Ifa hakiki itu ada 15 huruf. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf, maka dibaca apa murid-muridku? Dibaca samar ya. Contoh ayat Al-Qur'annya tangduruna. Contoh yang lain ya, nafsin syai'a. Nah, contoh yang lain dari kelompok 2 ini rasulan sakiban. Baik. Setelah kalian semua murid-muridku melaksanakan tugas kelompok ini, Bapak mengapresiasi kalian karena sudah melakukan tugas cukup baik ya, sudah dilakukan dengan baik. Pesan dan saran Bapak, tingkatkan lagi belajarnya di dalam tajwid ini ya. Tingkatkan lagi dan diingat-ingat materi yang telah Bapak sampaikan. Nah, Bapak berpesan kepada kalian jangan lupa mengulang-ulang kembali ilmu tajwid ya. Meskipun ilmu tajwid ini
sudah Bapak sampaikan, masih ada berbagai macam ilmu-ilmu tajwid yang akan kita pelajari. Nah, kenapa ilmu tajwid ini penting? Karena di dalam Al-Quran adalah satu kesatuan, tidak akan bermakna atau memiliki arti atau fasih ilmu Al-Quran tanpa ilmu tajwid. Ya, jadi saling kesatuan. Ya, ada tajwid, ya Al-Quran. Nah, supaya kita semua mendapatkan pahala dan kita membacanya dengan tartil, ya, yang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum Bapak tutup di pelajaran di pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Minggu depan kalian akan presentasi tentang ilmu tajwid yang baru, yaitu tentang bacaan mad tabi'i, ya. Kalian bisa hafalkan materinya, kalian bisa cari di buku LKS ini, ya. Dikumpulkan bersama-sama, setiap orang membuat tugas dan membuat presentasinya nanti di kelas. Bagi yang mengumpulkan tugas akan Bapak beri hadiah, dan yang tidak mengerjakan Bapak akan mengurangi nilai di buku rapotnya. Baik, saya kira waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 siang. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya murid-muridku kelas 7 yang saya cintai dan yang saya sayangi. Bapak mohon izin, mohon pamit. Marilah kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Jika Bapak selama ini waktu mengajar ada kekurangan, ada kekhilafan kepada kalian semua, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.